Insigne dinobatkan sebagai Star of the Match atau pemain terbaik saat timnas Italia mengalahkan Belgia 2-1 pada perempat final ajang Euro 2020. Sepakan kaki kanannya dari luar penalti membentuk lengkungan indah sebelum menembus gawang Belgia di pojok kanan. Satu gol indah itu pula mengantarkan Gli Azzurri melaju ke babak semifinal. Postur tubuh Lorenzo Insigne memang berbeda dengan rekan-rekannya di Napoli maupun timnas Italia. Kapten Napoli tersebut juga mengaku sempat tidak percaya diri dengan tinggi badan 163 cm. Dikutip dari laman resmi UEFA pada 2017 silam, Insigne pernah berujar, "Mereka dulu mengatakan saya memiliki beberapa bakat, tetapi saya terlalu pendek." Bahkan, ia pernah merasa frustasi di awal karirnya sebagai pesepak bola. Penilaian pada fisiknya yang terlalu pendek menjadi sebabnya. Pada satu titik, saya ingin berhenti dari sepak bola karena semua orang mengatakan hal yang sama dan saya pikir mungkin sia-sia untuk melanjutkan. Lalu saya menjalani uji coba dengan Napoli dan itu berjalan dengan baik. Lorenzo Insigne adalah legenda Napoli. Bergabung sejak 2010 hingga saat ini, ia sudah menciptakan 305 penampilan dan mencetak 85 gol. Sementara bersama Italia, ia pertama kali mendapat panggilan pada September 2012 untuk kualifikasi Piala Dunia 2014 saat Italia menghadapi Bulgaria dan Malta. Pertandingan menghadapi Malta tersebut menjadi caps pertama Insigne bersama Gli Azzurri. Hingga hari ini, Insigne sudah menciptakan 45 penampilan dan 10 gol untuk timnas Italia. Kini, Lorenzo Insigne merupakan satu dari pemain Italia dan salah satu pemain di Euro 2020 yang cara bermainnya paling menyenangkan untuk dilihat. Insigne adalah tipikal pemain elegan. Gayanya ketika membawa bola tidak seperti pemain kebanyakan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan lari, gerakannya sulit ditebak lawan. Ketika bola berada di kakinya, lawan sulit menduga apakah bola tersebut akan diumpannya ataukah dia tendang langsung. Kiper timnas Belgia, Courtois sempat merasakan kebingungan itu. Kombinasi dalam diri Insigne tersebut cukup menjadi modal berharga di mata pelatih timnas Italia, Roberto Mancini. Ketika Mancini mendapat mandat melatih Italia usai gagal lolos ke Piala Dunia 2018, dia melakukan perombakan besar. Mancini memilih melakukan penyegaran di tim Italia. Dia memberi ruang bagi beberapa pemain muda. Tengok saja, pemain-pemain yang dibawa Mancini ke Euro 2020 mayoritas merupakan pemain yang baru tampil di Piala Eropa. Sebut saja, Gianluigi Donnarumma 22 tahun, Nicolo Barella 24 tahun, Federico Chiesa 23 tahun, Manuel Locatelli 23 tahun, Matteo Pessina 24 tahun, hingga Domenico Berardi 26 tahun. Mancini hanya memanggil 4 pemain dari tim Italia yang tampil di Euro 2016. Yakni bek Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini, striker Ciro Immobile, serta Insigne. Mancini memasang Insigne di sektor sayap kiri, posisi alaminya. Kepercayaan Mancini terhadapnya dibalas lewat 2 gol dalam 5 kesempatan main. Salah satu gol cantiknya yaitu pada babak 16 besar Euro 2020 ke gawang Belgia yang dijaga oleh kiper Thibaut Courtois. Dia mencetak gol penentu, memainkan umpan-umpan brilian dan menunjukkan kecerdasan sepak bola dan teknik level tertinggi. Willy Rattensteiner, UEFA Technical Observer menuturkan. Selain itu, ada cerita menarik pada gol kedua Italia yang diciptakan oleh Insigne. Insigne melihat sosok Yuri Tielemans. Lorenzo Insigne tahu betul lawannya Yuri Tielemans sudah menerima kartu kuning. Sehingga, kecil kemungkinan Tielemans melakukan pelanggaran yang bisa berujung kartu merah. Akhirnya benar, Lorenzo Insigne melewati dengan mudah Tielemans. Kemudian, ia berlari dan melepas tendangan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dihalau oleh kiper Belgia, Thibaut Courtois. Saya melihat Yuri Tielemans di depan saya, dia sudah mendapat kartu kuning. Jadi, saya tahu saya bisa berlari ke arahnya. Saya kemudian melihat celah itu dan melakukannya, kata Lorenzo Insigne. Insigne merupakan sandaran lini depan Napoli. Walau berpostur pendek, namun sepak bola bukan hanya milik orang-orang yang berpostur tinggi. Insigne mampu melawan stigma sepak bola Eropa yang kebanyakan memiliki postur tinggi. Lorenzo Insigne membuktikannya dengan kecepatan yang tidak dimiliki banyak pemain tinggi. Kecepatan itu membuatnya bisa menang adu lari kala berhadapan dengan bek lawan. Selain itu, dia juga punya gerakan lincah ditambah penempatan posisi untuk mencari celah lawan. Berbagai kombinasi cerdik yang ia ciptakan terbukti ampuh melawan dinding pembatas yang selama ini menjadi mimpi buruk bagi pemain-pemain sepak bola berpostur pendek.
Dan itu dia bahasan tentang Lorenzo Insigne bersama Italia, mengubah stigma pemain berpostur pendek. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik dan unik lainnya. Salam olahraga.